Ada kecelakaan kah? Astagfirullah. Innalillahi. Tadinya ron 92 jadi 90. Wah, kacau. Kacau sih. Sini juga pom bensin juga berderet-deretan, guys. Gue jarang banget nemuin pom bensin yang berderet-deretan kayak gini di Indonesia ya. Halo semua, selamat datang lagi di channel gue, Virusanik. Kali ini gue mau pulang, tadi nongkrong, sekarang lagi ngisi bensin. Ini bentar lagi mati kok. Kita ganti dulu ininya. Oke. Tadi gue ngisi 30 ringgit. Tuh, kita pakai Shell. Kita hidupin dulu deh. Ininya rusak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu. Allahi la haula wala quwata illa billah. Tutup kaca dulu ya. Sebenarnya gue mau minta maaf dulu sama kalian karena gue ada hampir 1 bulan gak ngupload video. Karena emang sibuk, lagi ujian juga, baru beres ujian. Sama puasa guys. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang muslim ya. Waduh, anginan banget ini helmnya. Wah, ada BHP juga sini ya. What's ABS gue lagi mati lagi. Gue tadi habis nongkrong dari WW sama anak-anak PPI Malaysia. Sekarang saatnya pulang karena juga udah malam ya, udah jam 1 ini. Kita kembalikan video night ride ya. Karena kebanyakan video gue itu night ride juga. Karena kalau siang mager, jujur mager, karena panas juga, puasa juga kan. Dan lagi libur juga, jadi nggak ada kegiatan, mau motoran. Biasa juga pakai mobil kalau keluar-keluar siang-siang, mobil teman ya. Jalannya oke, udah boleh masuk kita. Masuk nggak ya anginnya? Suara anginnya masuk nggak ya? Ini udah gue tutup sih. Musiknya langsung kita gas aja ya guys. Gue mager sebenarnya mainin gear. Ini paling gue stuck di 5656 aja. Karena juga hemat kan ya. Makin rendah RPM itu makin hemat guys. Wah, ini mobil nggak pakai lampu sen lagi. Gue jadi keinget sama Pertamina. Bisa-bisanya selama hampir 10 tahun ya kalau nggak salah ya. Itu bensin kita dioplos katanya guys. Jadi yang punya ron, yang tadinya ron 92 jadi 90. Wah, kacau. Kacau sih, kasus. Wah, ini ada apa nih? Wah, ada kecelakaan kah? Astagfirullah. Innalillahi. Di sini cepet ya penanganannya, dan juga nggak seramai itu ternyata. Nggak ada orang kayak berhenti nonton gitu, tapi langsung orang nelpon polisi sama ambulan langsung ditolongin gitu. Nggak beda ya. Tapi emang bener sih guys. Gua ngerasain juga di sini kayak Indonesia itu ketinggalan berapa tahun gitu, 3 tahun sampai 5 tahun ke belakang gitu dibanding negara-negara tetangga kita. Padahal sesama negara ASEAN loh, tapi kok bisa ketinggalan gitu. Mungkin ada faktor di korupsi juga ya kali, sama pemerintah, sama oknum, sorry guys, sama oknum. Jadi dana yang kita keluarin itu nggak maksimal. Tapi bagusnya gua baca berita sih koruptor lagi pada ditangkap ya. Kalian lihat jalan-jalan di sini kayak bagus, lebar gitu. Kalau gua lihat jalan di sini nih mirip Batam guys, lebar-lebar gitu.
Gue pernah ke Batam itu waktu ke arah bandaranya itu bener-bener selebar ini loh. 6 lane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lane, lebar-lebar. Terus juga di Batam kan ada ini ya, boleh masukin mobil import, tapi yang pakai plat hijau gitu guys. Jadi nggak boleh keluar dari Batam dia. Set pepetnya kita bos. Nissan Sentra, masuk ke Indo nggak ya, masuk Nissan Sentra ini? Gua kadang-kadang itu ya, kalau ngeliat kendaraan di sini tuh kayak, loh kok yang ini nggak masuk Indo, yang ini masuk Indo. Ada juga yang, loh di sini nggak ada, sedangkan di Indonesia ada gitu. Kayak misalnya Yaris Lele itu nggak masuk sini ya, yang masuk sini tuh Yaris Joker, kalau kalian tahu. Kalian lihat nih, orangnya tertib, nggak ada lane hogger gitu. Kalaupun orang itu dia lambat di jalur kanan, kalau kita kasih sen kanan atau kita dim itu langsung minggir guys. Nggak ada yang keras kepala gitu. Itu enak sih di sini. Orang-orangnya pada paham gitu. Terus mobil-mobilnya bagus-bagus karena emang jalanannya bagus, jadi nggak begitu merusak shock mobil gitu. Tapi emang kurang ajar nih, ada yang ngerokok di depan nih. Kalau kalian ada mau request nunjukin apa gitu, ntar gue buatin videonya deh. Tapi sekarang kita masuk tol dulu aja kali ya. Wah, itu mobil kenceng juga. VW apa itu? VW Jetta ya. Indonesia itu nggak masuk loh VW Jetta. Kalau di sini masuk. Ini kayak banyak mobil yang bagus sebenarnya di Malaysia, tapi nggak masuk Indonesia gitu. Begitu juga sebaliknya. Mungkin karena faktor regulasi juga ya. Karena kan kayak regulasi di sini ketat banget kan. Kayak mobil diesel itu kayak Innova diesel itu jarang banget, mungkin nggak ada ya Innova diesel. Bahkan Fortuner diesel aja gue jarang temuin loh. Ini pelan-pelan ada apa ini? Wih, kita mampir ke BHP lagi lah, benerin ini apanya, sirkulasi udara gua ini jelek banget, anginnya masuk-masuk. Di sini juga pom bensin juga berderet-deretan guys. Gua jarang banget nemuin pom bensin yang berderet-deretan kayak gini di Indonesia ya. Oke, kita lanjutin ya guys. Perjalanan kita, bismillahirrahmanirrahim. Kayak nih, berderet-deretan gitu. Di Indonesia mungkin jarang banget ya kita ngelihat yang berderet-deretan kayak gitu ya. Apa itu mobil itu? Di sini juga motor boleh lewat highway, jalan tol gitu kan. Kalau di Indonesia bisa begitu mungkin agak dipertimbangkan. Gue paham sih kenapa di Indonesia agak boleh masuk jalan tol motornya. Karena emang mungkin SDM kita belum siap sih. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena emang faktanya kayak gitu guys. Kita lihat aja di Indonesia yang jalan-jalannya lebar aja masih banyak orang yang nyelip-nyelip gitu naik motor. Masih banyak yang lawan arah. Di sini bukannya nggak ada yang lawan arah kayak gitu ya, cuman sedikit lah, dan itu mungkin cuma di kampung-kampung doang. Ya kali ada orang melawan arah dari tol kan, kayak nggak mungkin gitu, atau dari jalan yang gede, biasanya di kampung-kampung gitu. Dan di sini kenapa gue suka di sini motoran di sini, karena bener-bener aman guys. Kalian mau motoran jam berapapun pasti aman. Jarang banget ada kejahatan kayak misalnya begal, maling, perampok, jarang banget. Karena setiap malam ya di sini di Malaysia, polisinya itu keliling buat apa ya? Ada roadblock gitu loh guys. Jadi nanti polisinya ngeblok jalan,
Mereka meriksa, nyinterin kaca mobil, motor juga diperiksa surat-suratnya. Jadi aman gitu, kayak jarang banget ada kejahatan di sini gue denger. Ada, temen kecil banget dibanding di Indonesia ya. Kalau kita sebagai pengguna jalan raya, lihat orang-orangnya tertib, lane kanan kosong loh. Lihat lane kanan kosong banget. Cuman ya emang orang mau nyelip dari kanan santai gitu, nggak ada yang menghalangi. Kalau orangnya lagi di kanan terus yang belakang mau nyalip, tinggal didim atau dikasih sen kanan, mereka ngasih jalan pasti. Itu yang gue suka di sini, SDM-nya pinter-pinter sih kalau gue bilang. Walaupun ada beberapa yang ya agak-agak juga lah, sedikit tapi sedikit doang, nggak banyak. Karena kan emang buat SIM di sini kan susah banget ya. Mau motor mau mobil bener-bener susah guys. Dan kalian juga harus tahu hukum-hukum di sini guys. Kalau kalian mau bawa kendaraan di sini, mau itu kalian bawa mobil, bawa motor, bawa bus, bawa traktor, kalian harus tahu hukum-hukumnya guys. Harus kalian baca gitu. Karena kita kan di negara orang kan sebagai perantau ya. Kita merantau di sini, masa kita nggak tahu hukumnya gitu. Ini kenapa gua nggak ngebut dari tadi, karena habis hujan sih. Jadi jalanannya agak basah. Aduh duh. Karena agak basah, emang basah jalannya. Ini gua juga ABS-nya lagi mati. Kayaknya kampas rem belakang gua udah kemakan deh, udah mau habis, atau minyak rem gua agak kurang deh belakang. Soalnya pasti yang enggak, yang ABS-nya mati itu pasti yang belakang doang. Aduh. Tuh. Motor ada jalurnya sendiri motor. Aduh. Lampu nih, keluar tol aja gede banget ya. Kalau di Indonesia paling ya sejalur gitu kan. Mungkin di sini buat mengurai kemacetan juga ya. Emang harus dicontoh sih ini, di take note gitu. Dan di sini gue juga join komunitas motor nih, kalau bisa kalian lihat nih. Grupnya muncul terus. Orangnya baik-baik gitu, nggak mandang CC juga. Itu gue salut sih. Ada yang naik R15, R25. Mereka tuh udah ajak loh. Mereka open gitu. Mau lu punya 100 cc, 2,5 cc, 150 cc, 600, 1000, 1400, 1500. Mereka open gitu. Mereka ya dirangkul aja gitu. Misalnya kita ada nanya-nanya, pasti mereka jawab dengan sopan gitu. Karena kan mungkin mereka tahu kita newbie gitu. Dijawab, kita dikasih tahu. Mereka juga ngasih tahu di sini juga ada oknum sebenarnya. Oknum kayak polisi gitu. Cuman nggak banyak. Lihat jalannya sepi. Kalau ada lampu merah kayak yang tadi nih, kalau misalnya kosong cuma ada satu mobil doang dan di lane dia itu lagi merah, itu mereka patuh banget sama lampu merahnya. Beneran sepatuh itu sih. Itu yang gue salut dari negara tetangga ini. Holy shit man. Tuh, kalian mau ngebut gitu, Gak usah takut ada yang lawan arah gitu. Kecuali memang ada beberapa kasus yang gue tahu kayak malam minggu gitu, orang-orang pada mabuk. Nah itu baru bahaya itu. Tapi memang harus aware juga sih, karena nggak semuanya clear kan, nggak semuanya bersih gitu, clean gitu. Makanya setiap malam minggu itu banyak roadblock gitu. Mau dari polis, mau dari JPJ. JPJ itu kalau di Indonesia apa ya? Mungkin kayak Dishub ya, dinas perhubungan. Mereka buat roadblock juga, ngecek, kayak razia lah gitulah. Gitu guys. Jadi aman banget di sini. Oke, kita udah mau sampai. Hijau, kita dikasih hijau terus ini ya. Hijau lagi. Memang mantap ini.
Dan selama puasa ini pun makin banyak ini roadblock kayak gitu guys. Wih, apaan nih di bundaran baru nih? Ini happy Ramadan untuk semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa guys. Bagi yang merayakan, semoga kuat sampai tuntas sampai lebaran ya. Jangan ada yang bolong-bolong. Karena kan cuma 1 bulan doang, 30 hari, 29 hari itu. 1 bulan doang masa nggak kuat gitu. Kita muter aja guys. Gue pengen ngeliat situasi di luar ini, gue jarang lewat sini soalnya. Selalu lewat depan kan gue. Wih, masih basah loh jalanan sini. Berarti baru hujan dong tadi. Gue tadi pas OTW juga masih rintik sih. Cuman gue nggak tahu, kayaknya makin deras ya di sini ya. Nih, mau parkir di sini aja gratis loh, depan apartemen kayak gini. Nggak bayar, nggak masuk. Gratis gitu. Enak banget ya di sini ya. Aman juga, nggak ada maling. Mau parkir kayak gini juga nggak ada yang mau matain spion guys. Tapi ya memang kalau parkir liar ya polisi yang lagi patroli mungkin kena saman itu kayak denda gitu lah. Udah denda lumayan mahal guys. Sini samannya sekitar 100 ringgit sampai 300 ringgit itu. Lumayan mahal, makanya orang-orang di sini pada takut kan. Muat nggak ya? Muat dong. Tadi dulu deh. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka videonya, di like aja. Jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten gue yang lainnya. Karena gue bakal sering upload video juga guys. Jadi gue buka kaca langsung. Beda ya suaranya. Kalau kalian ada mau request sesuatu gitu, request aja, langsung komen, ntar langsung gue buatin videonya. Karena gue jujur di sini bingung mau buat konten apa guys. Gue cuman motoran keseharian gue doang. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye.